Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 pada jalur keuangan sudah melalui serangkaian pertemuan di tingkat deputi keuangan dan bank sentral di negara-negara ASEAN. Namun ada yang menarik bahwa ada ASEAN Plus 3 yang masuk dalam agenda pertemuan. Lalu apa peranan ASEAN Plus 3 dan juga apakah ada rekomendasi atau kontribusi tertentu dalam ASEAN Summit ini? Sudah ada Dodi Budi Waluyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia. Bapak, terima kasih sudah bersama kami. Sama-sama. Oke, kalau berbicara ASEAN Plus 3, Pak, ada regional economy outlook apa dari ASEAN Plus 3, Pak, untuk pertemuan di ASEAN Summit ini? Oke, pertemuan untuk ASEAN ini sebenarnya masih belum selesai. Kita masih dalam series pembahasan sampai di Jumat ini. Paling tidak dalam 2 hari ini sudah ada pembahasan di awal, meskipun tetap conclusion masih harus menunggu di Jumat. Seperti di Outlook tetap melihat ASEAN 3 itu pertumbuhannya sangat robust. Artinya dari sisi pertumbuhan ekonomi domestik demand, permintaan domestik adalah driver ekonomi saat ini. Konsumsi, kemudian dari sisi mobilitas yang terbuka, travelers yang sudah mulai meningkat, meskipun tetap diakui bahwa tantangan dari sisi ekspor itu relatif menjadi lebih tertekan di tahun ini ketimbang tahun depan. Karena tentunya globalnya pun juga berkontribusi kepada permintaan terhadap barang-barang ekspor dari ASEAN yang menurun, termasuk harga komoditas yang juga menurun. Hal yang lain yang menjadi poin adalah melihat outlook untuk ASEAN adalah terkait dengan inflasi yang berpotensi juga masih akan menjadi tantangan bagi ASEAN. Normalisasi kebijakan moneter relatif sudah dalam posisi yang tidak secepat kenaikan di periode yang lalu. Artinya bahwa inflasinya sendiri relatif sudah, tambahan inflasinya sudah relatif mengecil meskipun pada level yang tinggi, dan kenaikan suku bunga juga demikian relatif, tambahannya relatif tidak secepat di periode sebelumnya. Meskipun untuk bercerita mengenai penurunan dari suku bunga masih belum di dalam portfolio. Yang lain adalah tetap melihat bagaimana konteks Tiongkok. Karena Tiongkok memberikan harapan tidak saja pada global, khususnya kepada ASEAN. Ini yang akan memberikan warna sehingga secara outlook pertumbuhan ekonomi di 2023 ASEAN itu diperkirakan di angka 4,6% tahun ini. Tahun depan akan turun ke sekitar 4,5%. Relatif more or less masih pada pertumbuhan yang stabil. Inflasi akan mengalami perbaikan dari sekitar 4,7% tahun ini. Secara ASEAN wide-nya turun menjadi 3% di tahun depan. Itu gambaran outlook secara overall untuk ASEAN. Oke, kita boleh sambil jalan ya Pak ya. Tapi kan kalau misalnya kemarin tahun lalu AMRO sempat memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi ASEAN-nya sendiri akan di 4,3. Kalau tadi 4,6% berarti optimistis ya Pak ya. Sebenarnya peran AMRO kepada ASEAN sendiri seperti apa sih Pak? AMRO itu sebenarnya bisa dikatakan semacam professional institution dari sisi melakukan assessment kepada country di region. Ibaratkannya seperti IMF. Mirip seperti IMF. Fungsinya ada fungsi surveillance, ada fungsi untuk melakukan analisa terhadap konteks ekonomi masing-masing negara di dalam kawasan, yaitu ASEAN plus 3, jadi termasuk 10 plus Korea, Jepang, dan Cina, dan juga melakukan bagaimana usulan kebijakan kepada negara tersebut, tergantung resiko yang dihadapi, assessment yang dilakukan oleh AMRO. Jadi AMRO mirip semacam, kalau kita katakan, dokternya regional. Jadi dia akan melakukan assessment kekuatan dari masing-masing negara di kawasan. Kalau punya dokter, harusnya punya obat. Nah, obat itu adalah kemampuan untuk memberikan financing kepada negara di region, yaitu ASEAN plus 3 country tadi. Kalau seandainya memang terjadi kebutuhan mendadak, sudden shock, misalnya karena permasalahan di neraca pembayaran yang sering disebut sebagai balance of payment problems, ataupun juga yang sekarang sedang kita menuju adalah kalau terjadi misalnya permasalahan katastrofi, natural disaster, pandemi, butuh semua pendanaan. Pilihannya adalah si dokter harus mampu memberikan juga pendanaan. Disitulah muncul pendanaan yang disebut sebagai CMIM. Jadi itulah kelengkapan dari AMRO dan CMM bagi tidak saja ASEAN tapi juga ASEAN plus 3.
Oke. Instead kita harus pergi ke IMF, Aha, butuh pinjaman, kenapa tidak self-help mechanism di dalam regional? karena ada CMIM Karena itu CMM ya. itu. Kan ada AMRO yang melakukan sebagai dokter dan ada CMM sebagai financing. Oke, bicara CMIM ini Pak, Chiang Mai Initiative Multilateralization ya Pak ya. Nah, apakah ada pembaruan gitu mungkin dari sisi tingkat 40% tadi yang sudah portionnya itu bisa ditingkatkan? Oke, gini, mungkin jangan langsung kepada 40% ya. Aha. Yang penting adalah financing itu sendiri. Financing itu sendiri perkembangannya terus semakin progresif. Ya kalau pertama sejarahnya tahun 2000 di mana CMM itu dibentuk, itu hanya bilateral. Misalnya satu country dengan satu country. Bilateral meskipun dalam kawasan. 10 tahun kemudian kesepakatan dirubah, kita multilateral. Jadi sifatnya adalah yang disebut sebagai swap arrangement di antara 10 negara plus 3. Jadi itu perkembangan. Di 2014 naik lagi. Sekarang jumlahnya double. Dari 120 miliar menjadi 240 miliar total pendanaan yang bisa digunakan. Tahun terakhir 2021 berubah lagi karena di dalam financing itu ada yang disebut sebagai link portion, link terhadap IMF. Jadi kalau negara itu mau dapat pinjaman CIM, dia berarti harus dapat dulu dari IMF. Disebut sebagai IMF link portion. Ada juga yang disebut sebagai munculnya IMF dealing portion. Nggak perlu nunggu IMF. Ngapain kita harus ke IMF? Di antara region aja. Jadi kita punya dealing portion. Keinginan dari negara ASEAN adalah meningkatkan porsi dealingnya. Saya tidak mau ke IMF karena banyak permasalahan, misalnya stigma atau apapun. Jadi lebih baik di regional. Nah regional itu secara bertahap kita meningkatkan porsinya yang dulunya 30% menuju 40%. Nah bagaimana tahun ini? Tahun ini kita juga sedang dalam pembahasan lagi, coba mereview lagi yang dealing portionnya. Kita juga mereview aturan-aturan modalitasnya. Bahkan kita lakukan juga test run. Kita kan harus lakukan test juga di antara negara seandainya ada kebutuhan, apakah sudah siap mekanisme itu. Dan yang ketiga nanti akan muncul new financing. New financing kalau butuh misalnya kebutuhan yang sifatnya cepat, harus ada mekanisme baru yang kita akan tawarkan. Oke. Jadi terus berkembang. Oke. Gitu. Tapi sebelum negara-negara ASEAN ini mengakses CMIM itu Pak, dari keketuaan ASEAN kita ini sudah ada kendala apa sih yang negara-negara anggota sampaikan ya Pak ya, di luar dari ASEAN 5 yang sudah? Iya. Kendala sama ya, kendalanya kalau sekarang bicara kendala hari ini ya semua bicara sama, masalah tentunya spillover dari global. Udah pasti itu. Itu nggak bisa dikatakan hanya kepada yang 5 big five, tapi juga the whole. Saya harus katakan itu semuanya terkena, bahkan plus 3 juga terkena. Sekarang permasalahan yang terkait dengan misalnya bank problems di Amerika, itu gimana juga harus kita lihat. Jadi artinya ASEAN itu dinamikanya terus terjadi sesuai dengan globalnya karena kita adalah open economy, tetapi tetap bagaimana kita mampu melakukan mitigasi untuk ke arah perbaikan. ASEAN adalah connected. ASEAN adalah inklusif. ASEAN adalah mencoba untuk menaikkan welfare. Jadi artinya dengan kondisi seperti itu harapannya adalah ada kesamaan, ada semacam perbaikan dari sisi bagaimana konteks ekonomi yang lebih baik, better off dari sisi semua negara. Oke. Itu. Tapi dari serangkaian pertemuan tingkat deputis nih Pak, apa ada riak-riak apa yang terjadi Pak di antara negara anggota Pak untuk isu-isu yang diusung oleh Indonesia? Relatif saya nggak melihat isu itu sebagai isu riak yang sifatnya menghambat ya. Justru banyak yang sifatnya malah support kepada kita karena memberikan juga dari sisi positif benefit kepada mereka semua. Sebagai contoh, yang kita usung salah satunya adalah masalah cross border payments. Yang kedua, masalah local currency transaction. Saya mungkin menyentuh yang kedua dulu ya. Local currency transaction adalah gimana kita saling berdagang, berinvestasi, melakukan transaksi pembayaran antar kita dengan mata uang kita sendiri. Artinya bagi banyak negara itu sangat menguntungkan. Kita akan mengurangi exposure kita semua dengan hard currency, misalnya dengan
dengan dolar selama ini kita gunakan. Meskipun tetap kita akui mungkin local currency transaction itu nilainya masih kecil dibandingkan the whole transaction dalam US dollar. Tapi ada semacam benefit yang dilihat, ada keuntungannya di situ. Yang kedua, kita punya cross border payment. Cross border payment tentunya connectivity ya. Itu bagaimana kita melakukan sistem pembayaran, aliran dana antar negara secara real, cepat, aman, mudah, murah. Tanpa kita terkena dengan biaya yang mahal. Cross border payment connectivity tentunya akan memudahkan juga yang tadi local currency settlement kalau kita gunakan dengan yang sifatnya digital tadi. Oleh karena itu akan mengurangi dari sisi biaya. Nah, cross border payment connectivity sudah kita lakukan kita dengan 5 negara. Kita tahu ya CBP, ya connectivity, RPC, Regional Payment Connectivity. Start awal dengan kita menggunakan quick response. Berikutnya kita menggunakan fast payment. Berikutnya kita menggunakan RTGS, bahkan data connection. Itu adalah tahapan-tahapan. Sekarang instead 5 negara, kenapa nggak 10 negara? Instead 10 negara, kenapa yang 3 negara tidak kita ajak juga? Itulah kita melihat justru usulan Indonesia itu cukup dipandang positif bagi semua negara. Khususnya dari Bank Sentral ya. Karena kita lihat juga ada deliverables yang diberikan oleh Kementerian Keuangan maupun kementerian lainnya. Oke, berarti semoga ini mencapai deliverables yang baik sampai nanti bulan September ya Pak ya? Ya. Oke. Oke, nah sebelumnya Pak saya mau tanya nih Pak, ini rumah atau raja, kenapa kita mengusung tema Discover-nya itu seperti itu? Kalimantan dan Sulawesi. Ya, tema besar adalah Discovery Indonesia ya. Kita mau showcase kepada ASEAN. Sebenarnya lanjutan daripada G20 kemarin 2022, kita juga showcase kepada global 20 negara plus bagaimana United-nya Indonesia, diversifikasi yang ada di Indonesia, uniqueness yang ada di Indonesia, dibawa dalam bentuk hospitality kita kepada anggota. Baik dalam bentuk bagaimana kita melihat ambience di ruangan rapat, sampai tentunya pada saat kita nanti melakukan kegiatan jamuan makan. Nah, untuk ASEAN, antar ruangan berbeda. Kebetulan kita masuk ke ruangan, ini adalah ruangan Sulawesi, di ruangan sebelah ada ruangan Kalimantan. Pertemuan kita di bulan Februari yang lalu kita nuansanya adalah Sumatera. Di bulan Maret yang lalu kita juga sudah bertemu dalam nuansa Jawa. Jadi artinya setiap event kita mencoba showcase kepada negara members mengenai bagaimana indahnya beragamnya Indonesia. Semoga ini menjadi tempat yang menarik ya Pak ya. Dan mereka sangat tertarik. Dan mereka sangat antusias dan menikmati ya Pak. Enjoy selama meeting. Enjoy selama meeting. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dodi Budi Waluyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia sudah bersama kami CNN Indonesia.